Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Nur Hasanah. Saya kelas Biologi A semester 7. Saya kuliah di IAIN Senurjati Cirebon. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pencemaran lingkungan dari bab 11, yaitu pokok bahasan yang pertama itu keseimbangan lingkungan, pencemaran, parameter kualitas limbah, penanganan limbah, daur ulang limbah organik, kerugian ekonomi akibat pencemaran. Nah, keseimbangan lingkungan sendiri itu ada pada hutan yang merupakan lingkungan alami yang seimbang bagi organisme yang hidup di dalamnya. Kemudian, perubahan keseimbangan lingkungan disebabkan bisa dari bencana alam ataupun oleh ulah manusia. Misalkan, bencana alam itu dari gunung meletus, kemudian ulah manusia misalkan penebangan hutan secara liar. Selanjutnya, pencemaran udara oleh asap pabrik, kerusakan hutan akibat hujan asam, pencemaran udara oleh asap kendaraan bermotor ataupun bermobil. Nah, kemudian efek rumah kaca sendiri, yang pertama dari atmosfer, dari radiasi matahari sampai ke bumi, sebagian radiasi matahari tersebut dipantulkan ke bumi dan atmosfer. Sebagian besar radiasi matahari akan diserap ke permukaan bumi dan menghangatkan bumi. Kemudian, sebagiannya lagi radiasi inframerah diserap dan kembali dipancarkan ke bumi oleh air dan karbon dioksida. Hal ini akan menyebabkan bumi menjadi hangat. Kemudian, sebagian radiasi inframerah dipancarkan dari permukaan bumi. Selanjutnya, pencegahan dan mengatasi pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air, limbah industri, misalkan penampungan limbah untuk diproses atau diolah supaya zat-zat yang beracun dapat hilang. Kemudian, menanam tanaman sejenis alang-alang di sepanjang sungai pembuangan limbah sebagai penanggulangan. Kemudian penipisan lapisan ozon. Tanda panah menunjukkan itu penipisan lapisan ozon di atas Antartika pada tahun 2000. Nah, kemudian pencemaran tanah disebabkan itu bisa oleh sampah-sampah yang tidak beraturan antara yang organik dan anorganik semuanya bercampur, ataupun disebabkan oleh limbah pertanian misalnya pestisida yang dipakai secara berlebih-lebihan. Kemudian pencemaran air. Pencemaran air di sini disebabkan oleh sampah, karena kita harus membedakan antara sampah anorganik dan organik. Ketika semuanya menyatu bercampur akan menjadi limbah yang ada di air, merusak lingkungan yang ada di sungai ataupun laut. Kemudian disebabkan oleh tumpahan minyak di laut, ataupun bisa dari limbah pertanian misalkan pupuk. Pencemaran suara, misalkan antara lain disebabkan oleh suara pesawat terbang yang sedang lepas landas ataupun mendarat. Penanganan limbah organik misalnya dengan pembuatan kompos, ya. Kemudian penanganan limbah anorganiknya misalnya dibakar dengan insinerator. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.